Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperingatkan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Kita tidak mungkin menghindari atau memperdayai Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya. Ketika kita tahu bahwa tidak ada tempat bagi kita di langit atau di bumi yang lepas dari perhatian Bapa kita di surga. Itu berarti bahwa Allah menyertai kita bahkan ketika kita merasa sendirian. Kemanapun kita melangkah hari ini, kiranya kesadaran akan kebenaran itu menghibur hati dan menguatkan kita untuk tetap taat pada firman-Nya. Allah memperhatikan kita sepenuhnya. Kita tidak pernah lepas dari perhatian Bapa kita di surga. Pada masa Nabi Yeremia, ternyata ada nabi-nabi palsu yang memalsukan kebenaran firman Tuhan. Para nabi palsu bernubuat atas dasar pikiran, keinginan, dan mimpi-mimpi mereka. Nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah umat Israel ditentang keras oleh Nabi Yeremia. Nabi-nabi palsu memberikan harapan-harapan palsu kepada umat Israel yang mengatakan, kamu akan selamat. Bahkan juga turut serta melakukan dosa di hadapan Tuhan, bahkan menguatkan hati orang banyak untuk melakukan kejahatan. Kebenaran firman Tuhan yang telah dinubuatkan Nabi Yeremia adalah bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi umatnya yang telah berdosa. Hukuman itu merupakan rencananya untuk memulihkan kehidupan umatnya. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan kepada umatnya, tetapi yang ada hanyalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, Tuhan akan menghukum mereka selama 70 tahun melalui Raja Babel. Namun nabi-nabi palsu menyatakan nubuatnya bahwa dalam 2 tahun Tuhan akan mengembalikan perkakas rumah Tuhan dan orang buangan dari Babel. Tuhan berfirman, bukankah firmanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Firman Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar seperti api yang membakar dan seperti palu yang menghancurkan. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan bukanlah sesuatu yang murahan dengan begitu mudahnya dipalsukan manusia. Firman Tuhan bukanlah untuk dipermainkan dan dianggap remeh kuasanya. Apa yang difirmankannya akan terlaksana atas kehidupan ini. Bagi umat Allah, firman-Nya yang membakar dan menghancurkan adalah untuk kebaikan. Umat yang percaya harus bersedia untuk dimurnikan oleh Tuhan. Maka sudah seharusnya umat Israel menerima kuasa kebesaran Tuhan melalui rencana penghukumannya, bukan untuk kehancuran umat, tetapi untuk kebaikan umatnya. Ada 2 hal yang dapat kita renungkan. Pertama, yang akan terjadi adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Munculnya nabi-nabi palsu tidak terlepas dari situasi politik saat itu. Umat Israel diyakinkan atas keputusan politik dan kepentingan para penguasa dengan membangkitkan para nabi palsu.
apapun yang menjadi rancangan kita, rencana Tuhanlah yang akan terlaksana. Jangan pernah mengintervensi atau memaksa Tuhan berbuat dan bertindak atas kemauan dan keinginan kita. Apapun yang diberikan Tuhan, itulah rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 7 ayat 15. Kedua, janganlah menciptakan nabi palsu bagi dirimu sendiri. Jujurlah pada dirimu sendiri. Janganlah menjadi nabi palsu atas dirimu sendiri. Kita mengharapkan berkat dan pertolongan Tuhan, namun meniadakan aturan dan hukum Tuhan. Di dalam ayat 23 sampai 24, firman Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada di mana-mana. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Dalam mengimani Tuhan, kita harus boleh fokus tidak hanya pada permohonan berkat dan pertolongan Tuhan. Kita harus berusaha agar diri kita siap untuk ditempa dan dimurnikan Tuhan dari dosa. Kita harus jujur menerima firman Tuhan. Jangan pernah memalsukan firman-Nya atas diri kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dimanapun kami menyembunyikan diri kami, Engkau tentu akan melihat kami. Dimanapun kami di belahan bumi, Engkau mengetahui keberadaan kami. Oleh karena itu kami tidak dapat sembunyi dari hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau dapat melihatnya dari tempat-Mu di maha tinggi di surga. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami dalam rangkaian acara kami, kegiatan kami satu hari ini. Ya Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami. Biarlah kami tetap mendekatkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami senantiasa Engkau berkati dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.